Baik, pemirsa, kembali lagi di program Dialog Khusus untuk malam hari ini yang akan membahas topik terkait dengan cegah money laundering di industri perdagangan berjangka komoditi melalui penerapan prinsip mengenal nasabah. Dan langsung saja saya akan ke Bapak Stefanus Paulus Lumintang selaku Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ. Baik, Pak Stefanus, sekian banyak tugas yang dimiliki oleh Bapepti ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak tentang keberadaan Bapepti di Indonesia saat ini Pak? Tentunya Bapepti selaku suatu badan otoritas yang dibentuk dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Sebagai badan pengawas tentunya kita sangat senang, di mana kami sebagai salah satu perusahaan self-regulatory organization, kita patut bersyukur dengan adanya badan pengawas yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut untuk menambah nilai buat para investor dalam bertransaksi perdagangan berjangka komoditi khususnya di Indonesia. Karena di sini bisa menanamkan rasa nyaman, rasa aman dalam melakukan suatu investasi. Kami sebagai sebuah bursa dengan adanya Bapepti tentunya dengan bimbingan-bimbingan yang diberikan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan disesuaikan dengan keadaan pasar, itu sangat membantu kami dalam menjalankan operasi. Baik, mungkin bisa sedikit diinformasikan ke pemirsa Pak terkait dengan apa sih itu Bursa Berjangka Jakarta itu Pak? Bursa berjangka itu ada dua di Indonesia. Saya selaku Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta, kita adalah sudah berdiri dari sejak tahun 1999 dan kita adalah bursa berjangka pertama di Indonesia. Bisa dikatakan bursa berjangka itu mempunyai peran, yaitu sebagai price discovery, sebagai hedging, dan sebagai salah satu alternatif investasi. Di mana bursa berjangka itu adalah merupakan penyelenggara dan penyedia sistem dan atau sarana untuk perdagangan berjangka, kontrak berjangka, derivatif dan derivatif syariah. Itu merupakan sebuah organisasi yang mengatur untuk market. Sementara untuk financialnya itu di lembaga clearing berjangka. Seperti itu ya Pak ya. Lantas di bulan Maret 2016 lalu nih Pak ya, Bapepti Kementerian Perdagangan meluncurkan penggunaan dua sistem operasional yang mungkin bisa dalam transaksi multilateral. Apa itu manfaatnya bagi pelaku pasar Pak? Transaksi multilateral itu adalah terdiri dari banyaknya pembeli dan banyaknya penjual, sehingga itu kita bertemu di sebuah market yang disediakan secara sistematis, secara online oleh bursa, di mana pembeli dan penjual itu tidak berinteraksi secara langsung seperti pasar tradisional atau sistem perdagangan zaman dahulu. Karena kita setelah menggunakan sistem dan teknologi yang baru terus-menerus, ya, di mana kontrak yang kita perdagangkan ini adalah berupa paper ya Pak ya, baik. Di mana penyelesaian kontraknya itu bisa cash settlement, bisa dengan delivery, bisa juga dengan tukar fisik berjangka. Itu secara umum yang bisa difungsikan dalam transaksi multilateral. Ya, pada intinya itu adalah banyaknya pembeli dan banyaknya penjual bertemu di sebuah market. Baik, seperti itu ya Pak. Terima kasih. Kemudian saya ke Bapak Megan Wijaya selaku Direktur Utama Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Baik Pak, saya mau menanyakan terkait dengan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ini seperti apa nih Pak ya? Dan tugas-tugasnya apa nih Pak? Apakah sama dengan Bapepti ataukah sama juga dengan Bursa Berjangka Jakarta gitu Pak? Mungkin untuk lebih gampang mengerti Mas ya. Untuk para pemirsa di rumah mungkin lebih mengerti mengenai tentang Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia apa sih yang diperdagangkan? Yang diperdagangkan adalah efek atau mungkin saham daripada perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi terbuka. Nah, bedanya apa sih dengan bursa komoditi atau bursa berjangka yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia saat ini? Yang kami perdagangkan adalah kontrak berjangka. Jadi, instrumen yang diperdagangkan sendiri sudah berbeda. Fungsi daripada bursa efek adalah mungkin untuk capital raising atau mungkin untuk
mengambil dana daripada masyarakat, sedangkan untuk di bursa berjangka adalah untuk price discovery, pembentukan harga dan sarana untuk lindung nilai. Jadi itu merupakan sebuah perbedaan yang sangat fundamental dan harus dimengerti oleh pasar. Nah, peran Bapepti dengan bursa sebagai SRO seperti yang dijelaskan oleh Pak Paulus, SRO adalah self-regulatory organization, di mana kami mempunyai set of peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para members untuk bertransaksi di bursa. Layaknya demikian, tetapi otomatis Bapepti adalah badan pengawas regulator yang fungsinya adalah satu, bagaimana caranya meningkatkan integritas daripada pasar ini sehingga pasar ini dapat lebih kuat dan dapat lebih bisa dipercaya. Baik, seperti itu ya Pak ya. Untuk dapat dipercaya, semisal nih ada salah seorang yang mempunyai dana tax amnesty ya Pak ya, Betul. untuk dimasukkan ke dalam bursa. Apakah saat ini ada suatu filter Pak, di mana tidak serta-merta langsung dana itu masuk kemudian ditransaksikan di pasar sekunder? Apakah ada langkah-langkah untuk bisa menyaring itu Pak? Oke. Untuk agar bisa dapat berpartisipasi dalam program tax amnesty ini, ada beberapa ketentuan yang saat ini sedang digodok bersama-sama dengan Bapepti sebagai badan pengawas. Tentunya saja ini tidak berlaku untuk semuanya karena harus ada filter seperti tadi Mas bilang untuk menjaga integritas daripada pasar. Saat ini sedang kami godok dan rencananya sih dalam waktu dekat akan segera disosialisasikan. Baik, seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau saya berbicara dengan tindak pidana pencucian uang yang ada yang saat ini Pak, apakah pasar derivatif ini salah satu pasar yang empuk untuk dijadikan sebagai pencucian uang Pak? Pasar derivatif bisa merupakan salah satu target tentunya saja ya. Tapi itu juga berlaku juga untuk pasar-pasar yang lain. Tetapi pertanyaannya yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mengunci agar tindakan tersebut bisa dipantau terlebih dahulu dan bisa di-prevent ya. Baik, mungkin saya ke Pak Bahrul ya. Pak Bahrul, kalau saya boleh tahu Pak, besaran transaksi setiap hari atau setiap bulan di perdagangan berjangka itu seberapa besar sih Pak? Breakdownnya, ya, kalau tahun lalu kan totalnya aja 6,5 juta ya, 2012 kurangnya 300-400an ya, per bulannya itu kan, per bulannya itu. Lot, kurang lebih sekitar. Baik, untuk tax amnesty yang kemarin itu apakah berimpact pada peningkatan perdagangan berjangka saat ini Pak? Jadi ketentuannya sedang digodok, katanya kemungkinan saya Senin ini sudah bisa menyelesaikan SK-nya untuk diluncurkan. Dengan demikian maka uang-uang dari yang masuk yang ada di bank partisipasi itu langsung terbuka untuk bisa diinvestasikan di seluruh produk-produk yang multilateral yang ada di kedua bursa kita. Jadi dampaknya setelah itu akan kelihatan dan kita melihat bahwa memang ini merupakan salah satu alternatif tambahan daripada tempat untuk berinvestasi dari para yang membawa uangnya kembali. Baik, seperti itu ya Pak ya. Saya ke Pak Megan lagi. Dari data BKDI Pak, ada beberapa tindakan pidana penipuan dan penggelapan dana investasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa seperti apa itu Pak? Baik. Untuk menjadi anggota bursa, apakah itu di BKDI atau di BBJ, ada serangkaian preventive measurement yang kita lakukan, yaitu fit and proper. Ya, kita harus mengecek apakah para anggota yang akan menjadi anggota di kedua bursa ini layak untuk menjadi member. Itu merupakan level pertama yang dimana kita melihat bagaimana cara kita bisa mengurangi resiko-resiko daripada penipuan maupun juga resiko daripada penggelapan keuangan. Nah, juga dalam peraturan kepala Bapepti nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 memberikan wewenang kepada bursa berjangka untuk melakukan audit. Nah, audit ini bersifat rutin dan bisa juga bersifat sewaktu-waktu. Mendadak gitu ya? Mendadak gitu, jadi sidak. Bisa inspeksi dadakan. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk agar para pialang ini selalu bisa turut dalam standar operating procedure maupun juga untuk mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan. Dan tujuan apa? Memperkuat pasar dan juga menjaga integritas pasar. Baik, seperti itu ya. Saya ke Pak Stefanus Paulus. Pak, mengenai BBJ Pak ya, mengenai ekspektasi obligasi negara berjangka, apa yang dapat direstui oleh Bapepti Pak? Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada obligasi yang memang dijual di pasar sekunder di saat ini, apakah bisa Pak dijual di pasar ini gitu Pak?
tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini di perdagangan berjangka untuk obligasi atau kita sebut bisa futures bonds, Yep. ya, bond futures, Indonesia bond futures itu tentunya sangat dimungkinkan. Namun dalam hal ini adalah diperlukan sebuah koordinasi antar kelembagaan, ya, karena untuk obligasi negara itu menyangkut nama Republik Indonesia yang akan dimasukkan ke dalam market Baik. futures, itu sangat dimungkinkan, namun perlu koordinasi yang lebih detail. Baik, kalau misalkan ada seorang investor nih Pak, mau join di bursa berjangka seperti itu, apakah kita harus mengenal nasabah itu sejauh mana sih Pak? Atau KYC ya Pak, prinsip KYC. Prinsip KYC seperti apa Pak yang harus dilaksanakan oleh para pialang ini atau SOP dari Bapepti sendiri Pak? Ya, kalau kita mengenal dengan prinsip pengenalan nasabah, itu sering orang sebutnya know your customer principles. Ini berawal dari yang cikal bakalnya itu berawal dari dunia perbankan, itu sejak awal tahun 2000. Know your customer principle ini adalah sebuah filter, salah satu filter yang bisa menyehatkan dan membuat suatu perdagangan berjangka ataupun pialang berjangka tersebut yang berhubungan langsung dengan nasabah itu lebih berintegritas dan loyalitas. Apa yang dilakukan untuk manfaat dari know your customer principle itu adalah kita mengetahui asal-usul sumber dananya itu dari mana. Baik. Serta kita bisa mengukur kemampuan dari si investor ataupun calon investor itu, apakah dengan berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi akan mempengaruhi kelanjutan kehidupan atau kelanjutan ekonomi dari seseorang tersebut. Ya, karena di sini bursa berjangka dalam melaksanakan perdagangan berjangka ini adalah sebuah risk management. Baik. Ya, dan bagaimana kita memanage risk itu, tentunya kita harus lakukan mengetahui kalau saya berinvestasi, setiap investasi mempunyai resiko. Baik. Ya, kita termasuk golongan yang termasuk high risk, high return. Namun di sini ya KYC ini salah satu fungsinya adalah bagaimana agar kalau saya mengalami kerugian, saya tidak terpengaruh untuk kegiatan selanjutnya. Baik, seperti itu ya Pak Ya. Stefanus ya. Baik Pak, kita break lagi ya Pak ya, ngomongnya di iklan yang mau lewat yang satu ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah iklan yang satu ini.